Jakarta Timur. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, siang ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, guru kelas 6 SDN Jati 03 dengan Ibu Susiawati. Assalamualaikum Ibu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Susi? Alhamdulillah baik-baik. Oke, alhamdulillah baik ya Bu Susi ya. Nah Bu Susi, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Susi. Nanti setelah kita melakukan percakapan pra-observasi, saya akan masuk ke kelas Bu Susi untuk melakukan supervisi akademik ya Bu Susi. Nah, adapun tujuan supervisi ini yang pertama adalah supaya saya bisa mengetahui jalannya pembelajaran yang Bu Susi akan laksanakan nanti. Kemudian saya bisa evaluasi pembelajaran yang Bu Susi terapkan di kelas nanti. Dan yang terakhir, untuk memberikan gambaran supaya Bu Susi lebih percaya diri, lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, Bu Susi, sebelum saya melakukan supervisi akademik, saya ingin tahu dulu dari Bu Susi. Kira-kira nanti pada saat di supervisi, Bu Susi mau materinya tentang apa Bu Susi? Rencananya sih tentang karena mapelnya IPAS ya, kebetulan di tentang bertiga ya, tentang benua ini. Oke, jadi materinya pelajaran IPAS bagaimana tentang 6 benua di dunia. Oke, nah kira-kira dari materi tersebut tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Susi kembangkan? Kita Bu Susi harapkan Sesuai dengan modul ajaran yang sudah saya buat. Untuk tujuan pembelajaran ada 3 yang saya buat dulu. Yang pertama, setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan peserta didik dapat memahami pembagian 6 benua di dunia. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan letak atau gambar benua yang ada pada peta benua. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan paling tidak 3 contoh negara dari benua-benua yang ada. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bu Susi capai itu yang pertama adalah peserta didik dapat memahami pembagian benua. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menunjukkan letak gambar benua yang ada di peta ya. Kemudian yang ketiga peserta didik dapat menyebutkan paling sedikit 3 negara yang ada di benua. Oke. Lalu Bu Susi, bagaimana dengan area pengembangan yang nanti ingin dikembangkan oleh Bu Susi pada saat supervisi? Untuk pembelajaran kali ini saya lebih area pengembangannya lebih ke yang pertama aspek pengetahuan atau kognitif, di mana siswa atau peserta didik diharapkan dapat memahami pembagian benua dunia. Kemudian menyebutkan 3 contoh negara-negara yang ada di benua dunia. Nah, untuk aspek keterampilannya, saya mengharapkan peserta didik dapat menunjukkan gambar benua yang ada di dunia pada peta benua yang sudah saya siapkan. Oke, jadi untuk area pengembangannya ada 2 aspek yang Bu ya. Yang pertama tadi pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan ya. Nah, lalu bagaimana dengan strategi pembelajaran yang Bu Susi terapkan di dalam kelas? Mulai dari model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, kira-kira akan yang diterapkan pada saat ini. Kalau untuk strategi pembelajaran, mengingat kemampuan anak-anak yang di kelas itu berbeda-beda ya, daya serap mereka terhadap suatu materi itu tidak sama. Jadi saya lebih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk model pembelajarannya saya menggunakan project based learning. Kemudian metode pembelajarannya seperti biasa yang saya gunakan pada setiap kali pembelajaran itu ada metode ceramah ya, meskipun mungkin proporsinya tidak banyak. Kemudian ada metode diskusi kelompok, kemudian ada metode tanya jawab, serta yang terakhir metode penugasan. Menarik ya Bu Susi. Ya. Jadi dari yang Bu Susi katakan tadi bahwa strategi pembelajaran yang ingin digunakan adalah yang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk metode pembelajarannya juga bervariasi ya. Ada ceramah, kemudian
jawab ya. Lalu untuk model pembelajarannya tadi project based learning yang sosial. Nah, kemudian untuk media yang digunakan nih, kira-kira nanti pada saat pembelajaran mau menggunakan media apa nih Bu Susi? Ya, seiring berkembangnya zaman ya, teknologi semakin canggih. Supaya suasana belajar juga lebih hidup, kemudian anak lebih tertarik untuk aktif dalam pembelajaran, saya menggunakan media pembelajaran yang lebih dapat menarik minat anak atau belajar. Saya menggunakan laptop, di mana nanti saya akan menampilkan slide-slide PowerPoint, kemudian saya juga akan menayangkan video pembelajaran, dan yang terakhir saya menyiapkan beberapa LKPD. Oke, jadi untuk medianya juga bervariasi ya Bu Susi ya. Mulai tadi dari laptop yang nanti akan menayangkan slide PPT, kemudian juga ada video pembelajaran, dan yang terakhir ada LKPD Bu Susi ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Susi saya bisa masuk ke kelas Bu Susi untuk melakukan supervisi? Oke, insya Allah nanti Ibu bisa berkunjung ke kelas saya mensupervisi di hari Selasa 2024 di jam pertama yang dipilih tepatnya jam 7 di kelas 6. Nah, Bu Susi, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang Bu Susi dapatkan? Yang pasti saya mendapatkan beberapa masukan mungkin ya terkait modul ajar yang sudah saya buat. Mungkin ada beberapa tambahan atau revisi mungkin terkait strategi pembelajaran, kemudian metode, kemudian juga model pembelajaran serta media pembelajaran yang akan saya gunakan. Oke, berarti Bu Susi sudah lebih siap ya dalam melakukan pembelajaran nantinya. Terima kasih banyak Bu Susi atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan nanti pada saat supervisi dan pembelajaran berjalan dengan lancar ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mulai lagi belajar ya. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu ya anak-anak. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Tuhan sebelum kita belajar dan mempelajari kita melakukan berdoa. Baik anak-anak, sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya, yang kita sudah buat sama-sama, di antaranya adalah belajar dengan tertib. Oleh karena itu, Ibu harap kalian bisa menerapkan itu dalam kegiatan belajar kita hari ini. Sepakat? Oke, belajar dengan tertib ya. Oke, baik anak-anak. Di pembelajaran sebelumnya, ya, kalian sudah belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di negara kita Indonesia. Masih ingat? Bangsa-bangsa asing yang pernah datang ke negara kita? Oke, apa aja? Spanyol, Portugis. Negara-negara tersebut ya mendiami suatu benua. Ya, oke. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang benua yang ada di dunia. Ya, baik. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami pembagian 6 benua yang ada di dunia. Yang kedua, ya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menunjukkan letak benua pada papan peta benua. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan paling tidak 3 nama negara yang ada di benua. Ya, dari 6 benua yang ada di dunia. Ibu punya lagu tentang benua-benua yang ada di dunia. Lagu ini nadanya lagu Ayo Beca. Tahu lagunya? Oke, bisa kita nyanyikan sama-sama? Bisa. Oke. Siapa yang mau pimpin di depan? Ada nggak yang mau pimpin depan kelas? 1, 2,
kita akan telesir keliling dunia. Ya. Oke. Nah, 6 benua yang ada di dunia. Ada 6 benua yang ada di dunia. Yaitu benua apa saja, anak-anak? Asia, Eropa, Amerika, Australia, Antartika, Afrika. Ya, jadi ada 6 benua. Kalian bisa lihat gambarnya nih. Yang terakhir sekarang ada benua Australia, benua yang paling kecil. Benua yang paling kecil. Terkecil di dunia. Luas wilayahnya sekitar 7 km persegi ya, anak-anak. Nah, kemudian pembagian wilayahnya juga dilakukan berdasarkan negara bagian. Oke, demikian pembagian 6 benua yang ada di dunia. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya? Kalau tidak, nanti ibu yang bertanya. Sudah menyimak penjelasan dari ibu guru tadi kan? Ya. Sudah. Coba Amel sebutkan 6 benua yang ada di dunia. Afrika, Asia, Eropa, Australia, Asia, sama Lagi? Afrika. Afrika, kasih tepuk tangan dulu buat Amel. Kemudian benua yang paling luas wilayahnya. Apa nih? Benua Asia, betul. Ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, silahkan dikerjakan. Nanti setelah ini ibu kasih waktu kalian kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan ya. 10 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kalian bisa presentasi. Boleh, karena ada 3 LKPD, 1 LKPD bisa dikerjakan oleh 2 orang ya. LKPD yang pertama, ya, kalian diskusikan. Ya, di sini ada berapakah jumlah benua di muka bumi saat ini kalian diskusikan. Ya, nanti kelanjutannya ada di lembar berikutnya. Nah, sudah dilihat? Lembar kedua, sudah dilihat? Kita lanjut lembar ketiga. Nah, lembar ketiga sampai sini ya. Masing-masing nama benuanya. Ya, gambar yang pertama nih benua apa sih? Nah, kemudian kalian tarik garis. Ya, menjodohkan. Paham? Oke. Kemudian yang terakhir nih, LKPD yang terakhir. Nah, di sini ada tabel. Kalian lengkapi tabel ini. Nama benuanya hanya berapa di sini? 4 ya? Boleh dipilih, silakan dipilih. Ada 4 benua, kemudian paling tidak 3 negara yang ada di wilayah benua tersebut. Paham anak-anak? Nah, untuk menambah referensi kalian, selain materi yang sudah ditayangkan pada lembar PPT, kalian bisa buka video pembelajaran yang linknya sudah di-share. Kalian lihat di grup forum belajar. Silakan perwakilan yang membawa yang meminta untuk membawa handphone, dibuka handphonenya, buka link videonya. Dikasih waktu 10 menit ya untuk mengamati video yang sudah ibu kirim di grup belajar. Tolong dikerjakan dengan tertib supaya cepat selesai. Ibu kasih waktu 10 menit. Nama ini aja, nama kelompok. Nama kelompoknya saja. Ya. Nama kelompok saja. Nama kelompok 1 atau kelompok berapa ini? Kelompok A. Silakan ya tuh untuk ketua kelompoknya pembagian tugasnya ya. Sudah selesai waktu mengerjakannya ya.
untuk LKPD yang pertama dari kelompok berapa yang siap untuk? Oke, silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini mempresentasikan letak dan luas benua-benua di dunia. Berapakah jumlah benua di muka bumi saat ini? Ada berapa pendapat yang berbeda tentang jumlah benua di muka bumi? Ada yang pendapat 7, 6, dan 5. Pada pembelajaran materi ini kita hanya akan mempelajari 5 benua saja. Adapun benua-benua tersebut antara lain benua Asia, Amerika, benua Afrika, benua Australia, dan benua Eropa. Selanjutnya, tahukah kamu berada pada benua manakah negara kita, Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan benua Asia. Yuk kita amati peta buku di dunia bawah ini. Lalu kalian tentukan letak kelima benua yang telah disebutkan di atas. Boleh diperlihatkan. Nah, teman-teman, sekarang dilihat sama-sama. Berikut ini benua yang berwarna biru itu adalah benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di dunia yang ke-1. Ya. Selanjutnya benua Yang lain boleh menyimak ya. yang berwarna oranye. Benua Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia. Ya. Selanjutnya benua yang berwarna hijau adalah benua Amerika. Benua Amerika adalah benua terbesar ketiga di dunia. Selanjutnya, sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan buat Ada yang mau menanggapi nggak? Tadi dari pertama sampai terakhir. Yang terakhir itu merupakan benua terbesar sampai terkecil. Nah, yang tadi kita pelajari ada berapa benua, anak? Ada 6 benua. Apa saja? Asia, Afrika, Amerika, Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi berikut ini. Tuliskan nama-nama Pada setiap benua. yang disebut. Asia, Arab, Arab Saudi, Indonesia, Jepang, Ya, sama kelompok lain boleh nyimak. Kongo, Zimbabwe, dan Brunei. Terus benua Eropa, ada Belanda, Portugal, Ya. Semua. Amerika, Amerika Serikat, China, dan India. Oke, kasih tepuk tangan buat Jami. Ada yang terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa, saya perwakilan dari kelompok 5. Kali ini saya akan mempresentasikan 6 benua yang ada di dunia. Yang di gambar pertama ada benua Amerika. Di gambar kedua ada benua Asia. Di gambar ketiga ada benua Eropa. Di gambar keempat ada benua Afrika. Dan yang terakhir ada benua Australia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau menanggapi nggak? Cocok tidak jawabannya? Oke, baik. Nah, demikian tadi yang sudah kalian kerjakan bersama-sama. Ya, nah sekarang kita lihat lagi di depan. Di sini
sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu berikan. Ya, nanti kita boleh jawab bersama-sama. Oke, Ibu tunjuk ya. Nomor 1, siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Karel. Benua terbesar di dunia adalah benua Asia. Benua Asia, betul tidak jawabannya? Betul. Yang terakhir, dia tinggal kelompok 2 nih, semuanya perwakilan dan menjawab. Mutia, ya silakan Mutia. Adalah benua Antartika. Siapa yang betul semua? Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ibu mau tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang benua. Terus ada lagi nggak? Selain pembagian tentang benua, ya apa lagi? Negara-negara yang ada di tiap benua. Apa lagi? Menurunkan benua dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari terluas ya sampai yang terkecil. Apa lagi? Hah? Tadi yang Faisal ke depan menunjukkan letak benua pada peta. Oke, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Untuk penugasan, ya, untuk tugas hari ini, Ibu minta kalian membuat project ya. Materi apa yang sudah kita pelajari hari ini, silahkan kalian buat, boleh dalam bentuk mind map. Mind map ya. Tentang konsep. Tentang konsep, boleh yang pakai kamu buat bentuknya persegi. Ini kayak gini ya. Boleh yang lingkaran, terserah kreasi kalian. Ya, jadi boleh materi yang sudah dipelajari hari ini boleh kalian buat dalam bentuk tentang konsep, boleh dibuat dalam bentuk rangkuman materi, ya, boleh juga kalian buat dalam bentuk gambar. Paham tugasnya anak-anak? Bisa? Oke, Ibu kasih waktu dikumpulkan di pembelajaran dari Ibu. Oke? Ya, di pembelajaran di minggu berikutnya. Baik, demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini tentang 6 benua yang ada di dunia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Susi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu Susi, izin hari ini kita akan melakukan diskusi ringan ya Bu Susi, percakapan pasca observasi setelah kemarin saya meluangkan waktu sudah masuk ke kelas Bu Susi untuk melakukan observasi. Adapun diskusi hari ini itu bertujuan untuk supaya kita sama-sama mengevaluasi jalannya proses pembelajaran setelah kemarin saya observasi di kelas Bu Susi. Izin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu Susi ya? Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Susi, kira-kira bagaimana perasaan Bu Susi kemarin setelah saya melakukan observasi mengamati proses pembelajaran di kelas Bu Susi pada saat saya observasi? Ya baik Bu. Sebenarnya saya sih tidak merasa berkecil hati ya ketika Ibu supervisi di kelas saya, karena di sekolah kita ini kan memang sudah terbiasa dilaksanakan supervisi oleh pimpinan kita gitu. Jadi supervisi itu memang suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan sehingga kita sudah terbiasa dengan hal itu. Ya memang kemarin terlihat pada saat saya observasi itu khususnya memang biasa aja gitu, normal gitu, natural gitu ya, karena memang sudah terbiasa kita diobservasi oleh guru kepala sekolah ya. Oke, yang kedua nih, bisa Bu Susi ceritakan bagaimana area pengembangan ya yang Bu Susi laksanakan, kemudian langkah-langkah dan tahap pembelajaran yang kemarin dilakukan pada saat proses pembelajaran. Oke, baik.
Alhamdulillah sih kemarin kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, meski ada kegiatan ya. Jadi kegiatan mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti sampai kepada kegiatan penutup. Adapun untuk area pengembangan kemarin saya cantumkan di modul ajar saya terfokus kepada bidang kognitif dan keterampilan. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan, alhamdulillah untuk kedua aspek itu kurang lebih 80% yang sudah tercapai gitu ya untuk area pengembangan. Sementara untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Itu juga alhamdulillah di mana saya menggunakan diferensiasi proses dan konten. Itu juga dengan alat pembelajaran serta media pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan yang sudah saya cantumkan di modul ajar saya. Demikian juga dengan ini Bu Yuli, model dan metode-metode pembelajaran yang saya gunakan. Tadi yang Bu Susi katakan memang sesuai dengan pengamatan dan observasi saya. Mulai dari kegiatan pembelajaran dari pembuka, kemudian inti penutup sudah ada, kemudian strateginya juga diferensiasinya juga sudah terlihat, mulai dari konten, kemudian proses, modelnya juga bervariasi ya, metodenya juga bervariasi. Nah, Bu Susi, tadi kan Bu Susi katakan ya, untuk area pengembangan dan strategi sudah hampir berapa persen tadi ya, 90%, 80-90%. Nah, menurut Bu Susi nih, kira-kira ada nggak kendala atau hambatan gitu yang terjadi pada saat kemarin melakukan proses pembelajaran gitu? Kalau untuk kendala, ya pasti adalah sedikit banyak ya dalam setiap kegiatan pembelajaran. Tidak terkecuali waktu kegiatan supervisi kemarin Bu Yuli. Kalau saya sih melihat kemarin itu kendalanya ada dua ya. Pertama terkait dengan alat pembelajaran yang saya gunakan. Kebetulan kan saya menayangkan slide PowerPoint gitu ya. Nah itu sempat infokusnya yang mati sehingga saya butuh waktu untuk mengecek dan memperbaiki lah istilahnya supaya bisa menayangkan kembali slide PPT yang sudah saya tayangkan. Nah ini kan akhirnya terkait dengan alokasi waktu yang sudah saya tentukan di modul ajar, jadi agak sedikit bertambah waktunya karena ada waktu yang terbuang untuk itu gitu. Nah yang kedua terkait dengan keterlibatan siswa di kelas. Jadi memang karena karakter siswa yang berbeda-beda ya, ada yang aktif, ada yang kurang gitu, ada yang standar lah ya. Jadi yang aktif itu ya cenderung yang itu-itu saja gitu. Nah yang saya kendalanya yang kurang ini nih Bu Yuli, masih terdapat beberapa siswa yang pasif pada saat pembelajaran, terutama pada saat kegiatan diskusi. Nah, kira-kira nih menurut Bu Susi ya, kenapa sih bisa terjadi kendala seperti itu gitu? Tadi tiba-tiba mungkin fokus mati, kemudian anak-anak itu kurang aktif. Kira-kira ada nggak alasan dasarnya? Kalau untuk yang pertama itu mungkin persiapan saya kali ya, yang faktor persiapan saya yang harus lebih diperhatikan lagi, mungkin agak kurang kemarin, kurang sempat mengecek gitu ya. Kemudian yang kedua, kendala yang kedua yang keterlibatan siswa ini ya itu karena itu tadi yang saya ucapkan tadi, bahwa setiap anak itu kan berbeda-beda ya kemampuannya. Mungkin saya kurang berorientasi ke anak-anak yang kemampuannya di bawah, sehingga untuk bagaimana memotivasi mereka supaya bisa lebih aktif lagi, itu yang agak mungkin ditemukan lagi. Nah, dari hambatan gitu atau permasalahan pembelajaran kemarin, kira-kira menurut Bu Susi nih ya, solusinya yang mau diterapkan itu apa gitu supaya pembelajaran di berikutnya itu tidak terulang kembali? Ya, yang pertama tentunya saya harus lebih prepare. Ya, itu yang pasti ya, semua kesiapan yang yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran nanti itu benar-benar yang harus saya cek kembali, harus saya lihat kembali apakah sudah baik semuanya gitu ya. Nah yang kedua
untuk keterlibatan siswa yang masih agak kurang ini, mungkin yang pertama saya akan coba memotivasi mereka supaya mereka bisa lebih aktif dengan cara membangun kepercayaan diri mereka. Mungkin itu salah satu alasan mereka masih kurang aktif dalam pembelajaran, kurangnya rasa percaya diri, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat, bisa juga dengan menunjuk langsung mungkin ya beberapa siswa yang saya anggap masih kurang aktif dengan memberikan beberapa pertanyaan gitu ya, sehingga kita melihat bagaimana kemampuan dia dalam menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga, saya akan yang terakhir mungkin juga ya, memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Itu jadi ada reward lah buat mereka. Ya, jadi tadi khusus katakannya ini ada 4 solusi ya. Yang pertama untuk teknisnya, jadi khususnya akan mengecek dulu nih ya awal pembelajaran, mulai dari kesiapan alatnya. Kemudian untuk yang terkait dengan keaktifan, khususnya akan menunjukkan motivasi, kemudian mungkin memberikan kesempatan langsung dengan menunjuk, terakhir memberikan apresiasi. Insya Allah luar biasa ya Bu Susi ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Susi mau melakukan perubahan-perubahan yang sudah Bu Susi katakan untuk pembelajaran berikutnya? Iya, baik Bu Yul. Tentunya ya secepatnya ya. Di pembelajaran berikutnya pasti itu akan saya terapkan gitu, karena kan belajar dari kegiatan seperti sebenarnya. Mudah-mudahan ya Bu Susi ya, dengan nanti Bu Susi segera menerapkan pembelajaran berikutnya, proses pembelajaran yang akan datang lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak waktunya Bu Susi. Gimana perasaannya Bu Susi setelah kita berbincang-bincang hari ini? Ya senang ya. Senangnya dalam arti begini, saya jadi dapat apa ya, pengetahuan baru, dapat masukan baru terkait dengan kegiatan pembelajaran nanti saya di kelas seperti apa ke depan. Terima kasih banyak Bu Susi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kita dalam diskusi ada kesalahan penyampaian kata ya. Terima kasih Bu Susi. Demikian percakapan pasca observasi hari ini.